Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya peristiwa naas yang terjadi Jumat lalu? Kita telah bergabung bersama dengan Raihan Fauzi, keluarga salah satu korban meninggal dunia, Ahmad Solihin. Assalamualaikum, selamat malam Mas Raihan. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Abraham. Ya, kami prihatin atas apa yang terjadi pada keluarga Anda. Ini paman Anda, betul ya? Iya betul. Iya, Mas Raihan, kami dengar Anda juga ada di lokasi ketika peristiwa naas itu terjadi. Apa yang bisa Anda ceritakan? Mungkin kejadian berawal ketika pukul 6:30 ketika pintu gerbang untuk masuk ke dalam stadion ditutup. Waktu itu posisi saya sama almarhum, saya di depannya dan almarhum ada di belakang saya. Nah, kondisinya ketika itu dari belakang saya pada merangsek terus ke depan, ngedorong-dorong, sampai akhirnya ada di depan saya tuh pada jatuh, dan saya dan almarhum ikut jatuh. Lalu ada pagar pembatas begitu Mas, dan si pagarnya itu menimpa saya, lalu yang dari belakang tuh bukannya menolong malah langsung ikut jalan aja gitu, jadi kita di bawah diinjak-injak. Saya mau pastikan satu hal, artinya almarhum dan Anda juga sempat jadi korban terinjak-injak supporter? Iya betul, cuman yang membedakan mungkin saya ingat-ingat udah ada di pos PMI waktu itu. Tidak ada petugas yang berupaya untuk menyelamatkan? Nggak ada sih Mas, waktu kejadian pertama itu nggak ada, cuman karena saya mungkin keburu pingsan, jadi saya nggak ingat apa-apa lagi sih dari situ. Kami mau pastikan satu hal, karena ada simpang siur yang mengatakan bahwa sebagian supporter tidak memiliki tiket. Mas Raihan dan paman Anda almarhum punya tiket untuk masuk menonton pertandingan Persib versus Persebaya? Punya tiket? Punya. Artinya chaosnya itu betulkah bahwa memang karena sebagian supporter lainnya tidak memiliki tiket yang Anda lihat waktu itu? Iya, sangat benar Mas. Satu hal kami ingin pastikan Mas, bagaimana kemudian panitia berupaya untuk mengamankan keadaan waktu itu Mas? Karena kita lihat bahwa membludak supporter, penonton sepak bola yang ingin memberikan dukungan untuk klub mereka masing-masing. Ya mungkin waktu ketika saya datang kondisi masih agak bisa dikendalikan lah Mas. Maksudnya masih ada aparat dan panitia penyelenggara yang masih mengatur. Cuman lama-kelamaan mungkin kondisi udah nggak bisa dikendalikan, panpel dan aparat udah nggak ada, jadi nggak ada yang mengamankan sama sekali sih Mas sebenarnya. Sampai akhirnya Anda mengetahui bahwa paman Anda yang bersama-sama untuk nonton waktu itu ternyata sudah menghembuskan napas terakhirnya dengan cara yang tragis. Kami sampaikan rasa prihatin kami, tapi ini harus kita bahas. Anda tahu pertama kali kapan bahwa paman Anda sudah meninggal? Saya tahu sekitar pukul 1 malam Mas, karena almarhum kebetulan ketika dilarikan ke rumah sakit, handphone dan dompetnya hilang, jadi tidak ada identitasnya sama sekali, tidak ada kartu identitas beliau. Itu yang kami pastikan, bahwa kami dengar juga korban ditelanjangi dalam tanda kutip, ini kami harus pastikan, betul demikian? Kalau ditelanjangi sih tidak, cuman hanya barang-barangnya aja yang hilang. Barang-barang korban juga hilang. Ini sungguh hal yang tidak bisa diterima sebetulnya dan begitu tragis ya. Terakhir untuk Mas Raihan, apa ekspektasi Anda? Karena sampai saat ini kan semua penyelenggara, otoritas yang berwenang sedang bekerja untuk menemukan siapa orang yang bertanggung jawab di balik peristiwa tragis ini. Ya mungkin kalau dari saya pengennya buat kedepannya lebih baik lagi sih Mas, dan sistemnya harus lebih jalan dan diatur sedemikian rupa agar lebih baik lagi. Dan untuk peristiwa kemarin mungkin saya pengennya ya diusut tuntas sampai ada pihak yang benar-benar bertanggung jawab sama apa yang udah terjadi kemarin sih. Ya, harapannya jadi pelajaran untuk ke depan agar tidak terulang kembali, karena kita tahu itu bukan yang pertama kali peristiwa naas mau terjadi di seputaran ataupun di sekitar Stadion GBLA. Terima kasih Mas Raihan atas waktu Anda. Sama-sama.